Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Arfia Damayanti, mahasiswi Universitas Esa Unggul Harapan Indah dengan NIM 2018 01015992, Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Pak Asmo Hari Prayogo. Langsung saja, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan melihat video presentasi saya hari ini. Langsung saja, saya mengambil presentasi di dalam modul ke-12, yaitu Demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa dan sebagai bagian integral dalam kelangsungan pemerintahan suatu negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the government from the people, by the people, and for the people. Ristek Dikti 2016. Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, antara lain Merriam tahun 2008 mendefinisikan demokrasi di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Lanjut, demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Lanjut, macam-macam dan ciri-ciri demokrasi. Pada dasar demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi suatu negara, namun sebagai marwahnya tetap pada kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis, dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian, dan penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan prinsip ideologi yaitu ada demokrasi liberal, komunis. Di antaranya pada demokrasi liberal ini, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara, di mana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi. Pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal ini juga disebut dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi. Oke. Demokrasi komunis selanjutnya. Demokrasi ini berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi ini tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung.
Demokrasi langsung atau direct democracy merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau indirect democracy merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Lalu, demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Ada demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Yang diantaranya demokrasi formal itu demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu demokrasi material, yaitu demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang berfokus sama besar baiknya di bidang politik dan ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Pada dasarnya, setiap negara itu sistem demokrasinya memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan negara-negara sistem otoriter. Seperti ini, menurut Bingham Paul, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut. Legitimasi pemerintahan didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat. Artinya, apapun yang dilakukan pemerintah, baik patuh pada aturan hukum, didasarkan untuk menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat. Lalu, pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat dan atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Lalu pemilihan secara rahasia tanpa adanya paksaan dan terdapat hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Lalu selanjutnya bentuk demokrasi serta kriteria pemerintah demokrasi. Secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu, bentuk demokrasi ini dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam. Seperti demokrasi sistem presidensial, demokrasi dengan sistem parlementer, dan demokrasi dengan sistem referendum. Demokrasi dengan sistem presidensial menjajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu demokrasi dengan sistem parlementer seperti apa? Yaitu meletakkan pemerintah kepada atau kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negara bisa presiden, raja, ratu, kaisar, dan sebagainya sebagai menjadikan simbol kedaulatan dan persatuan. Lalu ada prinsip demokrasi, yaitu ada prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak pemerintah yang memiliki pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, badan eksekutif, dan para hakim pelaksanaan kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan rakyat. Maksud saya kehidupan bernegara. Lalu ada persamaan politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakatnya. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Lalu ada konsultasi kepada rakyat. Prinsip ini juga merupakan konsekuensi yang logis dari prinsip kedaulatan rakyat, karena jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri, bukan untuk rakyat.
Lalu di sini ada manfaat demokrasi, kesejahteraan bagi warga negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Ini sudah dibahas tadi. Lalu kesimpulan demokrasi sistem pemilihan langsung dan sistem perwakilan. Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa bentuk demokrasi ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem pemilihan langsung termasuk dalam kategori demokrasi langsung, yaitu suatu sistem demokrasi dengan mengikutsertakan seluruh warga negara untuk memilih presiden atau kepala daerah dan bermusyawarah menentukan kebijakan umum serta undang-undang dasar. Sistem pemilihan langsung termasuk dalam paham demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menganut kebebasan individu, di mana setiap individu secara langsung dapat memilih one man one vote, calon presiden atau kepala daerah. Berbeda dengan sistem pemilihan tidak langsung, sistem ini termasuk dalam kategori demokrasi tidak langsung, yaitu suatu sistem demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Sistem pemilihan tidak langsung sangat relevan dengan eksistensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, apabila kita telusur secara mendalam, maka sila keempat Pancasila memberikan arahan bahwa demokrasi menurut ideologi Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, mufakat, dan perwakilan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dalam presentasi ini, jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap aman. Terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.